Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dira Zaulia, NIM 191410035 dari kelas SI6E. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama ada jurnal yang berjudul Analisis Manajemen Risiko Teknologi Informasi Menggunakan COVID-5, studi kasusnya PT Global Infotech. Tujuan penelitian itu untuk mengetahui apa saja risiko teknologi informasi yang ada di perusahaan dan untuk mengetahui sejauh mana pemanfaatan COVID-5 bagi perusahaan dalam mengelola dan meminimalisir risiko teknologi informasi. Lanjut, ada metode penelitian. Yang pertama itu ada risiko. Risiko adalah ketidaktentuan yang mungkin melahirkan peristiwa kerugian. Risiko adalah suatu variasi dari hasil-hasil yang dapat terjadi selama periode tertentu. Dan manajemen risiko teknologi informasi, manajemen risiko adalah suatu proses identifikasi, mengukur risiko, serta membentuk strategi untuk mengelolanya melalui sumber daya yang tersedia. Strategi yang dapat digunakan terlain mentransfer risiko pada pihak lain, menghindari risiko, mengurangi efek buruk dari risiko, dan menerima sebagian manapun seluruh konsekuensi dari risiko tertentu. COVID, yaitu Control Objective for Information and Delivery Technology. COVID merupakan kerangka kerja pengendalian internal yang berkaitan dengan teknologi informasi yang dipublikasikan oleh Informasi Sistem Audit dan Control Foundation di tahun 1996 dan diupdate pada tahun 1998 dan 2000. COVID dibuat dengan tujuan melakukan penelitian dan pengembangan terhadap sebuah pola kontrol teknologi informasi yang dapat diterima secara internasional bagi kepentingan auditor dan manajer bisnis suatu organisasi. 4 ada APO atau Intelligent Plan Organis. COVID-5 sebuah kerangka kerja jelas terbaru di panduan ISAKA yang membahas mengenai tata kelola dan manajemen TI. COVID-5 menyediakan kerangka kerja yang membantu perusahaan dalam mencapai tujuan mereka dengan tata kelola dan manajemen teknologi informasi ISAKA 2012. Kerangka kerja COVID-5 terbagi dalam 5 domain. Salah satunya adalah Elite Plan Organis yang merupakan domain yang digunakan untuk mengidentifikasi cara terbaik bagi tata kelola teknologi informasi atau TI. Untuk berkontribusi dalam pencapaian tujuan perusahaan, dalam penelitian ini digunakan proses APO 12 yang merupakan pedoman proses mengelola risiko yang secara terus-menerus mengidentifikasi penilaian dan mengurangi risiko terkait teknologi informasi dan tingkat toleransi yang ditetapkan oleh manajemen eksekutif perusahaan. Proses ini mendukung tercapainya serangkaian tujuan yang berhubungan dengan teknologi informasi yang mendukung tercapainya serangkaian tujuan perusahaan. Manajemen risiko perusahaan yang berkaitan dengan teknologi informasi harus terintegrasi dengan Enterprise Risk Management secara keseluruhan. Ada hasil penelitian. 1. Proses capability. Hasil wawancara dari proses APO 12 adalah ada atau tidaknya aktivitas tersebut dan akan ditinjau lebih untuk mengukur tingkat capability level. APO 12 collection data. Deskripsi dari best perfect 01 pada APO 12 adalah mengumpulkan data. FFP operation menjelaskan perusahaan telah membuat list kejadian terjadinya unflight activity berkaitan dengan infrastruktur teknologi informasi dan sebagian besar adalah karena risiko infrastruktur. APO 12 02 analisis risk. Deskripsi dari best practice adalah menganalisis risiko. FP operation menjelaskan setiap risiko yang terjadi di perusahaan dipastikan dapat diatasi dengan dilakukan pencatatan kejadian terjadinya unplanned activity setiap tahunnya. Ada fungsi kontrol yang dilakukan untuk mengurangi risiko, yaitu review access yang dilakukan on resort atau HR pada suatu proses employee onboarding atau outboarding, penggunaan quote store dan pengujian secara berkala. APO 12 03 mention risk profile. Deskripsi dari best practice 03 adalah memelihara profil risiko. FP operation menjelaskan bahwa network connection dan file server merupakan layanan teknologi informasi dan sumber daya infrastruktur teknologi informasi yang penting untuk mempertahankan proses bisnis operasional. Setiap informasi tentang peristiwa risiko TI yang telah terwujud jika juga dimasukkan ke dalam profil risiko TI dari perusahaan. APO 12 04 artikulasi risk. Deskripsi dari best practice adalah mengartikulasikan risiko. FP merupakan menjelaskan bahwa hasil analisis risiko dilaporkan kepada semua stakeholder yang terkena dampak dan hasil audit internal juga dikaji ulang untuk analisis risiko tambahan. APO 1205 yaitu deskripsi menentukan portofolio aksi manajemen risiko. FP operation menjelaskan fungsi kontrol yang dilakukan perusahaan merupakan hasil dari memelihara penyimpanan kontrol yang sesuai untuk mengelola risiko yang mungkin terjadi. APO 1206 respon to rise. Deskripsi dari best practice 06 adalah melakukan respon terhadap risiko. FP operation menjelaskan setiap kejadian yang terjadi di masa lalu dikaji ulang untuk ditentukan penyebabnya. Setelah itu akan digunakan menjadi kebutuhan respon risiko tambahan yang tepat dan berbaik risiko. Kedua ada analisis GAP. Nilai GAP yang terjadi pada level ini adalah level target 1. Agar proses domain APO 12 memenuhi level 2, maka beberapa hal yang harus diperhatikan untuk mencapai level 2 yaitu membentuk sebuah manajemen khusus untuk mengelola risiko sehingga pengontrolan terhadap manajemen risiko dilakukan dengan baik dan tepat. Membuat dokumen yang spesifik tentang identifikasi risiko beserta skenario teknologi informasi yang tepat untuk mengatasi risiko agar tidak terjadi evaluasi terhadap manajemen risiko. Ketiga ada mitigasi risiko. Proses selanjutnya yaitu melakukan mitigasi berdasarkan hasil identifikasi risiko pada PT Global Infotech. Terdapat 4 risiko yang terjadi yang memberikan dampak dari kecil hingga besar, di antaranya yaitu risiko debu atau kotoran yang bersumber dari alam, server down yang bersumber dari sistem, kerusakan hardware yang bersumber dari infrastruktur dan kurang baiknya kualitas jaringan yang bersumber dari infrastruktur dan sistem. Pada tabel ini dijelaskan langkah mitigasi risiko. Kesimpulannya yaitu terdapat 4 risiko yang terjadi yang memberikan dampak dari kecil, sedang hingga besar, di antaranya yaitu risiko debu atau kotoran yang bersumber dari alam, server down yang bersumber dari sistem, kerusakan hardware yang bersumber dari infrastruktur dan kurang baiknya kualitas jaringan yang bersumber dari infrastruktur dan sistem.
Hasil dari pengukuran capability level pada COVID 5 untuk manajemen risiko yaitu APO 12 manajemen risk berada pada level 1. Kurangnya pengontrolan terhadap risiko teknologi informasi dapat dokumentasi yang spesifik mengenai skenario teknologi informasi dari perusahaan yang baik. Hasil analisis risiko terdapat 4 risiko dengan frekuensi kejadian tergolong kadang-kadang terjadi dan dampak yang timbul dari kecil hingga besar. Terdapat 2 rekomendasi untuk perusahaan dalam melakukan risiko yang lebih tepat, yaitu pertama, membentuk sebuah manajemen khusus untuk mengelola risiko sehingga pengontrolan terhadap manajemen risiko dilakukan dengan baik dan tepat. Kedua, membuat dokumen yang spesifik tentang identifikasi risiko beserta skenario teknologi informasi yang tepat untuk mengatasi risiko agar terjadi evaluasi terhadap manajemen risiko. Yang terakhir, manfaat penerapan COVID 5 di perusahaan dapat terlihat dari hasil rekomendasi yang telah dipaparkan sebelumnya. Baiklah, itulah penjelasan dari artikel tentang dampak IT risk management. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.